menjawab kita sebagai ruh Allah. Dan siapa yang akan kau sembah nanti setelah kau di dunia? Allah. Namun ketika kita dilahirkan lewat rahim seorang ibu, alam rahim, disinilah Allah telah memberikan kita kebebasan untuk memilah dan memilih. Ikrar yang sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikrar iman yang pertama kali Allah tanamkan kepada diri kita. Namun ketika kita dilahirkan dari alam rahim, maka roh kita akan merasakan enak, indah, ramai. Belum lagi ada goncangan sosial media. Lalu siapa yang berperan ketika kita di alam manusia? Yang berperan adalah iman. Iman manusia ini adalah fondasi dari segala urusan kita di dunia. Salat 5 waktu tergantung kita punya iman. Zakat tergantung kita punya iman. Sedekah tergantung kita punya iman. Puasa dengan Ramadan itu tergantung kita punya iman. Semua di dalam Al-Quran yang menyeru dan disuruh oleh Allah, perintah dari awal ini dan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam shalaat dan lain-lain. Pasti orang yang beriman yang diutamakan. Sebab kalau tidak beriman, maka koneksitas antara Allah dengan hambanya tidak akan masuk. Makanya para sahabat Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang tinggi. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka bahagia. Apa rahasianya? Di antaranya adalah sahabat mempunyai rahasia bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat nanti. Yaitu yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Itulah ketika sahabat hidup dan matinya bahagia. Kalimat inilah yang selalu diucapkan dan dibawa sampai ke akhirat oleh para sahabat. Diucapkan, bukan hanya diucapkan, tetapi diucapkan di dalam hati, diyakini di hatinya. Walisanihi, dan diucapkan di qalbi, diyakini dengan hatinya. Lalu diaplikasikan di dalam perbuatannya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka orang ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manusia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan mempersilakan mereka masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia sukai, asalkan ucapan kalimatnya tulus dalam hatinya. Fabi qalbi bil yaqini wa i'tiqadin. Bukan hanya ucapan. Banyak orang-orang sekarang yang Allah mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah, tetapi tidak Allah, tidak mengingat hatinya kepada Allah, mengingat akan asal dunia, urusan dunia yang ada di dalam hatinya. Mulut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la Allah, namun hatinya tidak ingat kepada Allah. Al-zikrillah, salat ingat kepada urusan dunia, baca Quran urusan dunia, zikir urusan dunia. Itulah makanya barang siapa yang mengadakan ibadahnya sendiri, dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah kecuali ada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dari kita semua yang selalu senantiasa baca Al-Quran tetapi masih saja
kita tidak bisa membaca diri sendiri. Kitab Al-Quran itu bisa dipelajari, tetapi membaca diri sendiri itu sangat sulit. Kita pandai menilai orang lain, tetapi tidak pandai untuk menilai diri kita sendiri. Kita sering berbicara tentang gibah, ngomongin orang, tetapi kita lupa dengan kesalahan sendiri. Itulah makna dari Al-Quran. Kita sering sholat 5 waktu berjamaah, tetapi efek daripada sholat 5 waktu itu, kenapa tidak menjadikan sholat itu adalah tenang? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat, ketenangan hatiku adalah di dalam sholat. Orang yang sholat hatinya tidak tenang. Yang selanjutnya adalah kita sering berpuasa, tetapi hati kita kok selalu mati untuk menilai sifat yang ada pada sekarang ini. Banyak orang-orang anak yatim yang terlantar, banyak orang-orang yang lemah kita sakiti, banyak orang-orang yang membutuhkan kita tapi kita tuli. Inilah bagaimana kita membaca kitab Allah lalu mengaplikasikan dan membaca kitab diri kita sendiri. Orang yang beriman akan dipuji dan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan berakhir pujian itu kepada diri kita? Selama kita bernapas dan masih hidup, pujian itu akan terus. Dan semakin tebal iman kita kepada Allah, makin tebal pujian Allah kepada kita. Itulah Allah dengan cara apapun akan mengangkat derajat kita. Bahkan orang-orang terdahulu, sahabat, para nabi yang Allah puji, lihat Nabi Ibrahim sampai dibakar dengan api yang membunuh, tapi apakah imannya melemah? Tidak. Lihat Nabi Nuh berapa ratus tahun berdakwah kepada umatnya, hanya 80 orang yang ikut. Lihat Nabi Nuh, kaumnya malah membelot kepada hal-hal yang buruk. Dan banyak para nabi dan juga para sahabat yang dipuji oleh Allah, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Para nabi itu adalah imannya turun naik, dan kita sebagai manusia biasa, Masya Allah, sahabat Rasulullah yang dekat dan hidup pada zaman Rasulullah, imannya itu kadang turun naik. Tetapi kita sebagai manusia, iman kita terkadang ada, terkadang hilang, terkadang ada. Makanya selalu terkadang terjadilah pembunuhan, terjadilah penipuan, terjadilah perampokan dan sebagainya yang menghilangkan nyawa orang. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam ujian. Tapi ingat, ada ujian terakhir yang nanti Allah akan tanyakan kepada kita. Yang pertama, Allah akan bertanya nanti di alam kubur, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua adalah Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Yang ketiga ada Ma Kitabuka, apa kitabmu? Yang keempat adalah Ma Kiblatuka, apa kiblat? Apakah pertanyaan ini memang di dunia ini sangat gampang dan mudah kita akan menjawab? Wa tukaddimuna aydihim sarqa wa min khalfihim sarqa. Sesungguhnya di alam kubur kita itu semuanya dia tidak berbuat apa-apa. Siapa yang akan menjawab pertanyaan tadi? Alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu senantiasa Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita ditancapkan keimanan yang kokoh dan diberikan ketakwaan yang kuat. Meskipun ujian Allah lebih kuat, takwa dan keimanan kita lebih kuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.